Tahanan bernama Rano sudah keluar, kamu harus menghapus jejak-jejaknya. Angelica sudah mulai Detik yang dinantikan oleh seluruh talenta akhirnya tiba di depan mata. Satu demi satu, para murid 9 ilmu memamerkan keahlian terbaik mereka di hadapan para petinggi PH bereputasi tinggi. Kendati atmosfer terasa santai, ketegangan tetap merayap karena tiap individu sadar bahwa ini bukan sekadar panggung bakat, melainkan gerbang pembuka menuju industri profesional yang nyata. Buzzer beat dan bom memancarkan kepercayaan diri tinggi saat beraksi di hadapan Fatah serta Akila yang bertindak sebagai representasi rumah produksi mereka. Di sisi lain, Six Play tak mau kalah dalam menyajikan performa maksimal demi mencuri perhatian Sarah dan Ken. Ambisi kolektif mereka hanya satu, membuktikan kelayakan untuk dikontrak serta dipercaya memegang proyek-proyek raksasa di masa depan. Di tengah gemuruh kompetisi tersebut, perhatian publik secara magnetis tertuju pada sosok Vania. Peran barunya sebagai vokalis Buzzer Beat terbukti melampaui ekspektasi siapapun. Vokalnya terdengar sangat matang, pembawaannya begitu tenang, dan sinergi yang tercipta dengan personil Buzzer Beat tampak begitu organik. Rekan-rekan sejawatnya di 9 ilmu yang sejak awal memberi dukungan seketika menjelma menjadi barisan penggemar setia. Mereka bahkan sudah mulai mengkhayalkan momen saat album perdana grup tersebut meluncur dan mengguncang pasar musik. Sokongan tersebut mengalir tulus, bukan hanya euforia sesaat, melainkan bentuk keyakinan bahwa Vania memang layak berdiri di atas podium tersebut. Secara menyeluruh, bibit-bibit unggul dari 9 ilmu akhirnya menemukan pelabuhan mereka. PH yang dikelola Fatah dan Akila, serta PH milik Ken dan Zara, bersepakat untuk merangkul dan mengikat mereka dalam kontrak sesuai karakter serta potensi unik masing-masing. Rivalitas antar PH pun berlangsung secara suportif dan menarik karena visi mereka selaras. Menelurkan karya bermutu sekaligus menyediakan wadah berkembang bagi talenta muda. Di tengah dinamika itu, Vania benar-benar muncul sebagai anomali yang memikat. Pemilihan lagu yang tepat, aransemen yang menyatu sempurna, hingga performanya sanggup menghidupkan suasana. Siapapun yang melihat seolah bersepakat bahwa pencapaian ini bukanlah keberuntungan belaka, melainkan buah manis dari proses dan dedikasi panjang. Namun, di balik kemilau industri kreatif ini, sebuah agenda rahasia tetap bergulir di kegelapan. Penugasan Fatah untuk menjalin kedekatan dengan BL kini menjadi atensi utama Elite Squad. Seluruh tim berkomitmen memberikan sokongan penuh, namun dengan peringatan keras agar segala tindakan tetap berada dalam koridor profesional. Logika harus tetap di atas perasaan, tanpa pengecualian. Akila menyatakan kesiapannya untuk membantu sembari berdiri di garda depan bersama Zara demi menjamin setiap langkah Fatah tetap dalam kendali. Ini adalah misi kolektif di mana soliditas menjadi kunci keberhasilan yang absolut. Ego personal wajib diredam demi mencapai target yang jauh lebih krusial. Hal yang menarik, Fatah sendiri sempat merasakan percikan kecemburuan saat mengamati dinamika yang ada. Walau perasaan itu cepat ia tepis. Segalanya kembali terasa datar, seolah nuraninya sudah paham bahwa fokus saat ini bukanlah urusan hati, melainkan soal taktik. Terlepas dari itu, semua orang memahami kemana sebenarnya arah perasaan Zara bermuara. Akan tetapi, sekali lagi ditekankan bahwa ini bukan perihal romansa atau harga diri, melainkan tentang kerja tim dan konsensus untuk tetap kompak hingga misi tuntas. Di sudut lain, Axel mulai mencium aroma keganjilan terkait hukuman yang menimpa Daniel. Sanksi isolasi selama 3 hari, tanpa akses kunjungan dirasa terlalu sistematis dan mencurigakan, seakan ada tabir yang sengaja ditutupi. Intuisi buruk itu kian menebal karena bagi Axel, tumpukan kebetulan yang terlalu rapi biasanya bukanlah sebuah ketidaksengajaan. Ia menangkap adanya pola yang belum terurai, sebuah rencana besar yang sedang digodok di balik layar. Kecurigaan tersebut seolah terkonfirmasi saat Dominic mulai melancarkan langkah liciknya sendiri. Ia menghubungi Harry dengan tuntutan curang untuk melenyapkan data Rano, tahanan bayaran yang semestinya menjadi saksi kunci. Lebih mengejutkan lagi, Rano rupanya sudah menghirup udara bebas dari penjara. Jejak Dominic tampak mulus di permukaan, namun jelas meninggalkan noda kotor di baliknya. Ini bukan lagi sekadar permainan amatir, melainkan skema terstruktur yang dirancang dengan sangat presisi.
Harry tentu tidak tinggal diam menghadapi situasi tersebut. Ia berupaya bernegosiasi dengan Dominic sambil membelokkan arah pembicaraan menuju perihal Michael. Dari interaksi itulah didapatkan kepastian bahwa Michael akan tiba pada hari Minggu mendatang. Informasi tersebut menjadi poin krusial lantaran kehadiran Michael berpotensi mengacak-acak peta persaingan yang sedang berlangsung. Di tengah segala kerumitan tersebut, Mayang membawa informasi tambahan yang tak kalah penting. Ia memperingatkan Harry bahwa Angelica sudah mulai melakukan pergerakan yang mengarah pada posisi Aquila. Kondisi kian pelik, namun secara paradoks, Mayang tak kuasa menahan haru saat mendengar kabar dari Harry mengenai kedatangan Michael yang sudah di depan mata. Ada campuran rasa lega, harapan besar, sekaligus kecemasan yang bergejolak dalam dirinya. Seluruh rangkaian peristiwa ini menegaskan satu kenyataan yang kontras. Di satu sisi, industri hiburan sedang merekah dengan segala warna dan kreativitasnya, di mana para talenta muda siap mengukir sejarah dalam persaingan yang sehat. Namun, di sisi lain, dunia strategi dan intrik terus berputar secara senyap, penuh kalkulasi dan berisiko tinggi. Keduanya berjalan berdampingan, menuntut setiap pemain untuk tetap fokus, solid, dan tidak lengah sedikit pun. Sebab, di balik riuh rendah tepuk tangan panggung dan senyuman profesional, selalu ada bidak permainan besar yang menanti untuk diselesaikan. Akhirnya, Ken memutuskan untuk membuka tabir kejujuran di hadapan Zara dan Mohan. Ia memaparkan bahwa sosok yang mengonfirmasi identitas mereka berdua adalah Blade, individu yang posisinya sangat dekat dengan internal keluarga Casarius. Meski begitu, Ken memberikan penegasan bahwa Blade sebatas memvalidasi data yang telah ia kantongi sebelumnya, bukan pihak pertama yang membocorkan rahasia tersebut. Sontak Mohan menampakkan raut terkejut sembari melempar tanya mengenai seberapa istimewa hubungan Ken dengan Blade. Reaksi Mohan yang penuh selidik justru membuat Ken merasa ganjil, seolah-olah Mohan menyimpan pengetahuan mendalam tentang sosok tersebut. Detik itu juga, Ken menyadari bahwa Blade bukanlah orang asing dalam rekam jejak kehidupan Mohan. Mohan pun lantas bersuara, mengakui bahwa ia memang mengenal Blade, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Zara kemudian menimpali untuk memastikan kejelasan tentang seberapa erat sebenarnya jalinan antara Ken dan Blade. Dengan lugas, Ken menjelaskan bahwa hubungan mereka murni sebatas kawan akrab tanpa adanya tendensi atau kepentingan tersembunyi. Tak lama, Mohan menyampaikan sebuah poin yang ia anggap sangat krusial. Ia menekankan bahwa Ken harus membeberkan seluruh fakta ini kepada Harry, mengingat Harry punya keterikatan yang cukup intens dengan Blade. Informasi tersebut kembali memantik rasa kaget dalam diri Ken. Ia sama sekali tidak pernah membayangkan adanya benang merah antara Blade dan Harry, sehingga rasa ingin tahunya pun kian membuncah. Ken berupaya menggali informasi lebih dalam, namun Mohan memilih bungkam dan bersikukuh bahwa Ken harus menemukan jawabannya sendiri lewat Harry. Ken akhirnya memahami posisi Mohan dan sepakat bahwa dialog langsung dengan Harry adalah langkah yang tepat. Tanpa membuang kesempatan, Zara segera memutar nomor Harry dan memintanya untuk segera merapat ke kantor Ken. Ia memberikan penekanan bahwa ada perkara mendesak yang harus segera diketahui Harry saat itu juga. Usai menutup sambungan telepon, Zara memilih untuk menunggu di sana bersama Ken dan Mohan hingga Harry tiba. Di sisi lain, Harry dirundung rasa bingung yang luar biasa. Ia merasa sangat heran atas permintaan mendadak Zara untuk menemuinya di kantor Ken Sterling. Padahal, selama ini ia merasa tidak memiliki kepentingan apapun dengan pria itu. Kendati demikian, Harry memutuskan untuk tetap berangkat dan menjemput Aquila, kekasihnya, untuk ikut mendampingi. Saat Aquila bertanya mengenai tujuan mereka, Harry menjelaskan rencana menuju kantor Ken dan memohon agar Aquila tetap berada di sisinya. Aquila pun menyanggupi ajakan tersebut, lalu keduanya segera meluncur. Sembari menanti kedatangan Harry, atmosfer di dalam ruangan Ken terasa begitu mencekam oleh ketegangan yang tertahan. Ken kembali memecah kesunyian dengan menanyakan rahasia besar, apa yang sebenarnya dipendam oleh Zara dan Mohan selama ini. Mohan akhirnya mengakui rasa syoknya setelah mengetahui bahwa Ken sudah memegang begitu banyak kartu tentang dirinya dan juga Zara. Bahkan, fakta mengenai keterlibatan Zara dalam salah satu misi Ken, yaitu skenario untuk memisahkannya dari Fatah,
merupakan hal yang benar-benar di luar dugaan mereka. Ken menyadari sepenuhnya konsekuensi dari semua kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa operasi itu telah lama berakhir, dan ia telah menjamin tidak akan lagi menyeret Zara ke dalam rencana manapun. Ken sangat sadar bahwa keterlibatan itu sejak awal tidak pernah diinginkan oleh Zara maupun Mohan. Oleh karena itu, ia mengambil langkah tegas untuk menghentikan segalanya secara total. Menyimak penjelasan tersebut, Zara dan Mohan hanya mampu mengangguk pelan sembari menerima keputusan Ken, meski batin mereka masih bergejolak. Setelah suasana sedikit mereda, Ken mengutarakan niat tulus. Ia menegaskan keinginannya untuk menolong Mohan, dan Zara kembali ke kediaman Alfieric dengan memanfaatkan seluruh pengaruh dan cara yang ia miliki. Mendengar ketulusan itu, Mohan akhirnya melunakkan hati dan memilih untuk menaruh kepercayaan pada Ken. Keyakinan tersebut semakin diperkuat oleh sebuah fakta baru. Chandra, ibu dari Mohan, ternyata merupakan bagian dari keluarga Sterling. Realitas tersebut membuat Zara dan Mohan tersadar bahwa ikatan di antara mereka ternyata jauh lebih kompleks dan mendalam dari yang mereka kira. Tak lama kemudian, Harry dan Akila pun tiba di depan gedung kantor milik Ken. Segera setelah sampai, Harry mengabari Zara melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya. Zara menjelaskan bahwa seorang petugas keamanan akan menjemput mereka. Harry hanya perlu mengikuti instruksi tersebut. Dan tanpa keraguan, ia mengikuti sang satpam menyusuri koridor kantor hingga tiba di ruangan Ken. Setibanya di dalam, Harry dan Akila dipersilakan untuk duduk di tengah suasana ruangan yang sunyi, namun syarat akan tensi. Ken tidak ingin membuang waktu dan langsung menembak ke inti pembicaraan. Ia mempertanyakan hubungan Harry dan Blade. Pertanyaan frontal itu seketika membuat Harry terperangah. Ia sama sekali tidak mengira bahwa nama Blade akan terlontar begitu saja tanpa ada basa-basi sebelumnya. Ekspresi wajah Harry berubah drastis, memancarkan kebingungan, sekaligus kekagetan atas arah pembicaraan yang sangat tiba-tiba. Ken kemudian memaparkan bahwa dirinya memiliki kedekatan personal yang cukup baik dengan Blade. Dari sana, Mohan ikut meyakinkan Harry agar bersikap terbuka, karena Ken memiliki kemampuan dan akses yang bisa menjembatani Harry untuk bertemu lagi dengan Haruna. Kalimat itu membuat Harry terdiam cukup lama untuk berpikir. Setelah mempertimbangkan segala risiko, Harry akhirnya mengakui bahwa Blade sebenarnya adalah saudaranya sendiri. Pengakuan itu ia sampaikan dengan perasaan campur aduk. Harry kemudian bertanya dengan penuh harap apakah Ken memang sanggup mempertemukannya dengan Haruna. Ken merespons dengan pembawaan yang cukup tenang. Ia menyatakan bahwa mengatur pertemuan antara Harry dan Blade bukanlah perkara sulit baginya. Walau mungkin ia harus menyusun sebuah skenario kecil untuk memancing Blade agar pertemuan itu benar-benar terjadi. Di sisi lain, Ken justru merasa janggal karena selama ini Blade tidak pernah bercerita bahwa ia memiliki seorang saudara lelaki. Keheranan tersebut melahirkan tanda tanya baru di benak Ken tentang seberapa dalam sebenarnya hubungan Harry dengan sosok Blade. Harry lantas mencoba menggali lebih jauh dengan bertanya apakah Ken mengetahui jati diri Blade yang sesungguhnya. Namun, Ken menjawab bahwa ia tidak tahu apapun selain sosok Blade yang selama ini ia kenal. Bagi Ken, Blade hanyalah Blade, tanpa ada latar belakang lain yang ia pahami lebih jauh. Guna memastikan bahwa mereka sedang membicarakan orang yang sama, Harry menunjukkan selembar foto kepada Ken. Setelah memperhatikannya, Ken membenarkan bahwa pria di foto tersebut memanglah Blade yang dimaksud. Saat itu, Harry berjuang keras meredam emosinya yang meluap. Dengan nada suara penuh harapan, ia memohon bantuan Ken agar bisa dipertemukan dengan Blade. Ken menyatakan kesanggupannya dan berjanji akan mengupayakan pertemuan yang terkesan alami tanpa memicu kecurigaan dari sisi Blade. Namun, ada satu rahasia besar yang tetap tidak diketahui oleh Ken. Sesungguhnya, Blade adalah adik kandung Harry yang telah menghilang selama bertahun-tahun lamanya. Sosok yang kini beredar di lingkaran keluarga Casarius itu sebenarnya memiliki nama asli Haruna. Harry sengaja menyimpan fakta hubungan darah tersebut rapat-rapat dari Ken. Ia sangat khawatir jika Ken mengetahuinya, maka Ken akan mulai mencecar Haruna dengan berbagai pertanyaan. Hal tersebut justru berisiko membuat Haruna semakin defensif dan menjauh dari jangkauannya.
Jika itu terjadi, peluang Harry untuk merangkul adiknya kembali akan semakin menipis. Dalam keheningan, Harry memendam ekspektasi yang begitu besar. Ia sangat berharap agar kali ini takdir benar-benar berpihak pada pencariannya. Meski sebelumnya ia sempat berpapasan dengan Haruna, pertemuan itu tidak ideal. Kala itu, Haruna menolak mentah-mentah untuk mengakui Harry sebagai kakaknya, seolah-olah seluruh memori masa lalu mereka telah terkubur habis. Kini, Harry bertekad bulat untuk membuktikan kebenaran yang selama ini ia yakini. Ia ingin memastikan bahwa Blade di lingkaran Casarius adalah Haruna, adiknya yang hilang, dan ia tidak akan membiarkan kesempatan ini menguap begitu saja.